Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Muqarrabin atau Masjid Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-630, Pak ya? Ya? Ya, 631. Masih seputar doa-doa dan zikir yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Silakan, Pak. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Al-Mughirah menceritakan kepada kami, dari Thabit ia berkata, apabila Anas bin Malik mendoakan saudaranya, ia ucapkan, Ja'allahu alaihi salata kaumi abarari laisu bidullamatik wala fujjari yaqumuna al-laila wa sumuna al-nahar. Semoga Allah menjadikan baginya selamat kaum abrar. Mereka bukanlah pelaku kezaliman ataupun kejahatan. Mereka bangun untuk sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Ya. Bismillah. Anas bin Malik ya, sahabat yang kita ketahui sejak kecil hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang hidup dari kecil sampai dewasa seperti itu, tentu banyak mengetahui, Pak ya. Ya, tidak sedikit. Walaupun hadis yang ke-631 ini Imam Al-Bukhari cantumkan di sini adalah hadis yang mauquf, bukan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari sahabat beliau. Kalau marfu berarti sabda Rasulullah, kalau mauquf berarti sahabat, kalau maqtu berarti tabi'i. Itu penisbatan hadis. Nah, Anas di sini disebutkan oleh Thabit. Thabit ini tabi'i. Idza da'a li akhihi, Anas bin Malik kalau mendoakan saudaranya itu, siapapun di antara para sahabat dan kaum muslimin, di antara isi doanya yaqul, Ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk orang ini, orang yang didoakan ini, yang dia doakan untuknya, doa orang-orang yang baik. Ya, karena orang-orang yang baik itu kan doanya lebih pantas diterima. Akidahnya baik, ibadahnya tulus, budi pekertinya mulia, dan juga cara bermuamalatnya juga cara yang baik dan halal. Laisu bi dzalamatin
mereka yang berdoa ini bukanlah orang-orang yang zalim, wala fujjar, dan bukan juga doa orang-orang yang buruk, yang suka berbuat buruk. Mereka ini yaqumunal lail. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah pada waktu malam. Wa yasumunan nahar, dan di siang hari senantiasa berpuasa. Ya, ini contoh ucapan yang baik dalam mendoakan orang lain. Ya, memang judul bab yang ke-278 itu dikosongkan, tapi masih terkait dengan judul bab sebelumnya, yaitu doa saudara. Artinya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Thabit di sini meriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu mendoakan seseorang dengan ucapan seperti itu. Silakan Pak, lanjutkan. Ibnu Rumah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abul Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata, Ismail bin Abi Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Amr bin Huraj berkata, aku pergi bersama ibuku menemui Nabi SAW. Lalu beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku agar diberi rizki. Ya, tolong itu lafaznya di situ. Sami'tu Amr ibn Huraif yaqul. Itu di situ zahabat ya. Zahabtu dirubah menjadi zahabat. Dirubah Pak ya, zahabat bukan zahabtu. Jadi zalnya berfathah, haknya juga fathah, baknya juga fathah, sementara taknya sukun. Zahabat. Zahabat bi ummi, ibuku membawaku. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku membawaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famasaha ala ra'si, maka beliau pun mengusap kepalaku. Wada'ali birrizqi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakanku untuk mendapatkan rezeki. Ya, kandungannya Pak. Kandungan hadis. Satu, dalam riwayat di atas terdapat dalil bolehnya meminta didoakan oleh orang lain. Jadi boleh ya berdasarkan riwayat ini. Dan ini disahihkan Pak ya. Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah hadis-hadis sahih itu ada mencantumkan hadis ini juga. Kan masih ada juga dalil lain yang menunjukkan bolehnya kita meminta doa dari orang lain. Coba ini Ummu Sulaim yang meminta kepada supaya didoakan karena ada yang mau menunaikan ibadah haji. Nah, ini 625 Pak ya. Coba dibaca Pak.
terjemahan hadis 625. Muhammad bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abi Roniyah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Abi Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Safwan bin Abdullah bin Sofyan, bawahnya ada Darda binti Abi Darda, menantunya ya, menantu Ummu Darda dan Abu Darda. Nah, Darda ini putrinya yang dia peristrikan, ya. Ia berkata, aku mengunjungi mereka di Syam dan aku mendapati Ummu Darda berada di rumah, namun aku tidak mendapati Abu Darda. Lalu ia bertanya, apakah engkau hendak melaksanakan ibadah haji? Aku menjawab, benar. Ia berkata, kalau begitu doakanlah kami dengan kebaikan, karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya doa orang muslim untuk saudaranya yang tidak bersamanya adalah dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat. Di dekat Pak ya, di dekat kepalanya. Di dekat kepalanya ada malaikat yang diutus setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Malaikat itu mengucapkan amin, dan bagimu pun seperti itu. Ia Sofwan melanjutkan, lalu aku bertemu Abu Darda di pasar dan ia mengucapkan seperti itu, yakni apa yang diucapkan Abu Darda. Ia mengatakan bahwa itu dari Nabi SAW. Ya, berarti kalau menurut pengamalan para sahabat itu, mereka membolehkan untuk meminta doa kepada orang lainnya. Ya, untuk diketahui, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ada menyebutkan perbedaan ahlul ilmu dalam titik ini. Itu ketika beliau rahimahullah membahas hadis Uwais Al-Qarni di kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Antum pernah dengar Uwais Al-Qarni ya? Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang dirinya yang selalu berbuat baik kepada ibunya, sampai-sampai memesankan bahwa bakal datang seorang dari Yaman, yaitu Uwais Al-Qarni dari kabilah ini. Jika kalian mendapati orang tersebut, maka mintalah doanya. Nah, sebagian ulama mengatakan meminta doa ini terkhusus kepada Uwais Al-Qarni. Adapun selainnya tidak. Tapi namun riwayat lain menunjukkan bahwa para sahabat juga meminta doa kepada orang lain. Lihat, Ummu Darda di sini meminta didoakan oleh menantunya ya. Meminta didoakan oleh menantunya. Ya, tentu kan orang yang kan diantara penyebab diterimanya doa itu kalau orang berpuasa, orang musafir. Nah, ini musafir kan dalam perjalanan menuju Mekah, ya minta doa. Ini diantaranya. Begitupun hadis yang baru dibacakan 632, di mana Amr ibn Huraif mengatakan, ibuku pernah membawaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Ya, untuk didoakan.
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala aku dan mendoakan aku untuk mendapatkan rezeki. Yang kedua, Pak, disunahkannya mengusap kepala anak kecil ketika mendoakannya. Ya. Ini diantara muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Bukan cuma anak yatim ya. Ya, silakan Pak, 633. Musa menceritakan kepada kami, dia berkata, Umar bin Abdullah Ar-Rumi menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku dari Anas bin Malik. Ia berkata, dikatakan kepadanya, saudara-saudaramu dari Basrah menemuimu agar engkau mendoakan mereka kepada Allah. Ia saat itu sedang berada di Zawiyah. Ia mengucapkan, Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah kami dan berilah bagi kami rahmat. Berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Lalu mereka meminta lebih dari itu. Ia mengucapkan doa itu lagi. Lalu ia berkata, jika kalian diberi doa ini, maka kalian telah diberi sesuatu yang paling baik di dunia dan di akhirat. Ya. Ini Anas bin Malik. Ini ya, beliau terapkan nih. Antum perlu ketahui ada beberapa riwayat nanti dari Anas bin Malik. Yang pertama, Anas bin Malik yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Banyak ya. Riwayat yang lain menunjukkan juga bahwa doa Anas juga nih, Anas bin Malik juga, doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah adalah ya yang ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, di sini dia yang melakukan nih. Ketika sejumlah penduduk Basrah datang kepadanya, kan Anas bin Malik ini ada yang mengatakan, wahai Anas, itu saudara-saudaramu datang ke sini itu untuk kau doakan. Maksudnya mereka berprasangka baik kepadamu untuk kamu doakan. Maksudnya kau adalah manusia yang pernah dekat hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakanlah mereka. Maka dia pun, Allahumma ghfir lana warhamna, ya Allah ampuni kami dan rahmati kami. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini menunjukkan, antum melihat relationship mereka ya. Hubungan mereka adalah hubungan ubudiyah, penghambaan diri. Betul-betul mereka selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan. Cara ini sebenarnya cara yang baik ya. Ini cara yang baik. Saling mendoakan. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah juga mengkhususkan pembahasan ini, bahwa doa orang yang baik
tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya Anas bin Malik mengucapkan tanpa sepengetahuan orang-orang yang datang itu, karena dia berada di az-zawiyah. Az-zawiyah itu sudut, jauh dari orang yang didoakan. Karena hanya disampaikan kepada Anas, wahai Anas, itu saudara-saudaramu yang datang dari Basra itu ingin supaya kau doakan. Anas bin Malik mendengarkan kata-kata itu, tidak datang menemui mereka, tapi langsung mendoakan mereka. Allahumma ghfir lana warhamna, ya Allah ampuni kami dan rahmati kami. Doa yang sangat komplit di sini, meminta dirahmati dan diampuni. Karena kelalaian ya, di samping doa yang disengaja, kelalaian itu membutuhkan juga kesadaran bahwa kita lalai di dalam beberapa hal. Saya katakan nih ya, di antara kelalaian yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita itu lalai tidak berzikir kepada Allah. Mengapa ini dianggap kelalaian? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk banyak berzikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan kelalaian sekian dari jarak ini sampai jarak itu tanpa berzikir kepada Allah itu adalah kelalaian. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kalian beruntung dunia akhirat nih. Jadi tidak berzikir kepada Allah itu adalah suatu kelalaian sebenarnya. Nah, makanya hal ini memerlukan istighfar. Di sini Anas bin Malik, Allahumma ghfir lana, ya Allah ampunilah kami. Apapun bentuk kesalahan dan kelalaian itu, semoga diampuni oleh Allah. Karena nanti pada hari kiamat, yang paling banyak memunculkan penyesalan itu adalah kurangnya berzikir kepada Allah. Tidak berzikir kepada Allah di suatu tempat, itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Makanya antum lihat, Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai masuk di pasar pun betapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang yang membaca zikir ketika masuk di pasar. Mendapatkan kebaikan pahala 1 juta, kesalahannya diampuni 1 juta, dan juga derajatnya 1 juta tingkat naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Anas bin Malik ini memohon warhamna, ya Allah rahmati. Dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga. Karena Nabi mengumumkan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Engkau juga wahai Rasulullah, saya juga tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Jadi ini adalah doa yang baik. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah berikanlah kami di dunia ini segala bentuk kebaikan.
rezeki yang lapang, hubungan yang baik, pasangan yang baik, keluarga yang baik, tempat yang aman. Wa fil akhirati hasanah, juga segala kebaikan di akhirat berikan kepada kami. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari segala bentuk siksaan neraka. Fastazaduhu, ketika mereka mendengarkan doa ini, mereka pun meminta kepada Anas bin Malik untuk tambah lagi doanya. Faqala mislah, tetap dia mengulangi, Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faqala, setelah ini mendoakan lagi, Anas mengatakan, in utitum hadza, kalau kalian diberikan apa yang diminta tadi, meminta supaya diampuni. Diampuni itu kan banyak artinya, Pak. Coba, dosa kalau diampuni itu apa risikonya? Apa isi ininya? Pertama, ditutupi oleh Allah, tidak dinampakkan lagi, seakan-akan belum pernah melakukan. Risikonya di dunia dan di akhirat tidak ada. Karena orang yang berdosa itu, dosa-dosanya itu berpengaruh dalam kehidupan dunia maupun termasuk di alam kubur. Tapi kalau sudah diampuni oleh Allah, ya itu semua tidak ada. Nanti dihisap pada hari kiamat itu sudah tidak muncul juga, karena sudah diampuni, dihapuskan, ditutupi. Begitu juga rahmat Allah. Tidak bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita bisa leluasa menunaikan kewajiban dan menghindari. Kita itu tidak hebat. Kalau ada orang yang rajin sholat berjamaah, lalu dia juga rajin menghatam Al-Quran tiap bulan minimal 1 kali, dia juga kuat menghafal Al-Quran dan cepat memahami penjelasan kajian, itu bukan karena kehebatan, bukan, tapi itu karena rahmat Allah, rahmat dan pertolongan Allah. Makanya kita disyariatkan untuk memperbanyak, untuk mengucapkan aksiru min la haula wala quwata illa billah. Banyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billah, fa innaha min kunuzil jannah. Karena ucapan la haula wala quwata illa billah itu adalah termasuk perbendaharaan surga. Artinya menyebabkan orang masuk surga. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya untuk melakukan perintah kebaikan, dan tidak ada kekuatan untuk menghindari larangan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita itu tidak hebat. Jadi memerlukan, dalam kebaikan pun kita memerlukan pertolongan Allah. Ya. Dikatakan di sini, in utitum hadza, kalau kalian diberikan isi doa ini, faqad utitum khairad dunya wal akhirah. Sungguh kalian sudah diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mana yang lebih baik kira-kira, Pak? Kebaikan dunia atau kebaikan akhirat? Yang lebih baik, kedua-duanya baik, tapi mana yang lebih baik? Ya? Baik. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim begini. Sedikit ya, tambah sedikit nih. Rasulullah memberitakan bahwa Allah memiliki malaikat yang selalu sayyahin, selalu ini melancong
Artinya selain malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencatat kebaikan dan keburukan itu, ada malaikat lain yang tidak terhitung jumlahnya yang selalu berkeliaran. Disebutkan oleh Rasulullah bahwa mereka ini mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah dimanapun. Makanya antum kalau berkendaraan kemana-mana, baik sendiri, sekeluarga, maupun dengan teman-teman, usahakan selalu berzikir. Karena berzikir itu berarti kita mendapatkan apa? Penguat dari para malaikat tersebut. Karena malaikat-malaikat yang berkeliaran itu, yang melancong itu, mencari orang-orang yang berzikir. Ketika yang lainnya, malaikat yang lainnya mendapat, oh itu ada orang yang berzikir tuh. Dia panggil, ada objekan nih. Ini yang kalian cari ini. Sehingga mereka berkerumun lalu bersaing untuk mengangkat pahala dan mencatat perbuatan orang-orang yang berzikir itu kepada Allah. Siapa di antara mereka yang ke langit atas untuk melaporkan. Lalu ketika mereka yang melaporkan ini sampai menyampaikan kepada Allah bahwa ada yang berzikir, Allah bertanya kepada mereka dan Allah Maha mengetahui. Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan masuk surga, wahai Allah, ya Allah. Mereka ingin surga. Apakah mereka sudah melihat surga? Tidak, ya Allah. Mereka belum pernah melihat surga. Lalu Allah menanya para malaikat, andaikan mereka sudah melihat surga, bagaimana? Para malaikat menjawab, ya tentu mereka lebih bersemangat lagi untuk berzikir kepadamu. Terus apa yang mereka takuti? Mereka takut terhadap neraka, ya Allah. Apakah mereka sudah melihat neraka? Belum, ya Allah. Bagaimana andaikan mereka sudah menyaksikan neraka? Ya tentu mereka lebih bertambah berharap kepadamu, ya Allah. Berzikir. Nah, ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang berzikir di mana-mana. Coba ya, Rasulullah sudah menyampaikan ajaran tersebut kepada kita. Sampai masuk pasar pun begitu besar pahalanya kalau kita berzikir. Naik kendaraan, melakukan perjalanan menuju ke sana dan ketika balik. Sampai yang enak-enak dilakukan pun ada juga zikirnya. Ini merupakan rahmat Allah terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, bukan sekadar berzikir yang memperbanyak. Yang 100 itu diamalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak mesti duduk begini sambil jalan juga, sambil menyapu-nyapu, sambil berkendaraan. Dalam waktu pagi usahakan 100 kali. Karena itu benteng terhadap setan-setan. Dia tidak punya kekuatan terhadap kita. Karena Allah membentengi kita, hirz namanya. Dan pengaruh-pengaruh sihir yang terarah kepada kita itu, atau jin-jin yang mau mengganggu-ganggu itu, insya Allah tidak bisa mereka. Karena ada hirz, perlindungan, benteng yang Allah tetapkan untuk orang-orang yang berzikir.
Di samping itu inilah bentuk ubudiyah, penghambaan diri kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Zikir inilah amalan yang paling gampang dan besar pahalanya. Amalan yang paling mudah dilakukan itu adalah zikir, dan paling besar pahalanya dan faedahnya paling banyak. Mau dimudahkan urusannya, banyak berzikir kepada Allah. Termasuk yang antum takut-takuti itu. Banyak meminta kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah supaya dimudahkan, supaya tidak ditakut-takuti. Ya, ini ya, harus banyak berzikir kepada Allah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.